Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyani, NIM 1901416559, kelas 3D Prodi PGSD. Kerajaan Salapanegara, yaitu terletak kerajaan ini yaitu di daerah Pandeglang, tepatnya di Teluk Lada dalam buku mengenal kerajaan-kerajaan Nusantara 2009. Deni Prasetyo mengungkapkan kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan kuno yang ada di Indonesia. Raja pertamanya bernama Dermawan yang merupakan orang India. Selanjutnya yaitu Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan catatan-catatan dalam prasasti peninggalan, Tarumanegara didirikan pada 358 oleh Raja Diningrat Jayasigara yang juga jadi raja pertama. Selain itu, kerajaan ini merupakan kelanjutan cerita dari Salapanegara yang menjadi kerajaan daerah. Benda peninggalan sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Candi Borobudur, yaitu candi umumnya terbuat dari batu maupun batu bata sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Candi erat sehubungan dengan keragaman sehingga bersifat suci. Fungsi bangunan candi bagi umat Hindu adalah untuk memuliakan orang yang telah wafat, khususnya raja-raja dan orang-orang berkemuka. Bagi umat Hindu di Indonesia, fungsi candi adalah untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dihubungkan dengan raja yang sudah meninggal. Prasasti disebut juga batu bertulis karena prasasti terbuat dari batu. Prasasti biasanya dibangun untuk mengenang suatu peristiwa penting yang telah terjadi. Prasasti tertua yang ditemukan di Indonesia berasal dari abad ke-5, yaitu peninggalan Raja Mulawarman dari Kerajaan Kutai dan peninggalan Raja Purnawarman dari Kerajaan. Prasasti Ciaruteun ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun di dekat muara Sungai Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri atas 4 baris syair. Di samping itu terdapat lukisan semacam laba-laba serta sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan salah seorang raja dari Kerajaan Mataram kuno. Arca atau patung biasanya terdapat dalam sebuah candi. Arca menjadi simbol telah bersatunya raja dengan dewa panitisnya. Patung dewa agama Hindu diantaranya Dewa Siwa, Dewa Wisnu, Dewa Brahma. Ketiga dewa tersebut biasanya disebut Trimurti. Di dalam agama Buddha dikenal adanya arca Buddha. Arca Buddha biasanya sangat sederhana, tanpa hiasan, hanya memakai jubah. Karya sastra. Peninggalan bersejarah yang lain adalah karya sastra. Keberadaan kerajaan Kediri diketahui dari hasil karya berupa kitab sastra. Hasil karya sastra tersebut adalah kitab Kakawin Bharatayuddha yang ditulis Empu Sedan dan Empu Panuluh yang menceritakan tentang kemenangan Kediri atau Panjalu atas Jenggala. Keberadaan kerajaan Singasari dibuktikan melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Negara Kertanagama karangan Empu Prapanca. Benda peninggalan sejarah. Pada masa Islam, agama Islam masuk ke Indonesia dimulai dari daerah pesisir pantai, kemudian diteruskan ke daerah pedalaman. Agama Islam disebarluaskan oleh para ulama atau penyebar agama Islam. Perkembangan agama Islam diiringi dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Makam merupakan tempat dikuburnya orang yang telah meninggal dunia. Bagi umat Islam, orang yang telah meninggal harus segera dikubur. Ciri-ciri makam kuno yang ada di Indonesia antara lain: kesenian. Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang menghiasi musim atau makam Islam berupa sulur tumbuh-tumbuhan.
Tersebarnya agama Islam ke Indonesia berpengaruh terhadap bidang aksara atau tulisan. Masyarakat merupakan mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang tulisan Arab Melayu. Huruf Arab juga berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran dan gambar wayang. Sedangkan seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu, Buddha, dan sastra yang banyak mendapat pengaruh Persia. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.